Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah pada makan siang? Sudah. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami. Silakan KM pimpin doa. Nur Rahman pimpin doa. Oh, kami ada. Pimpin doa KM. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak berangkat hari ini? Siapa? Siapa yang nggak berangkat? Kenapa Rihananya? Sakit apa Rihana? Kecelakaan motor atau bagaimana? Iya. Sudah ditengok? Belum. Nanti pulang sekolah kita tengok Rihanna ya. Nah, Ibu absen dulu. Nur Rahman ada. Alif Destasari, Olive, Putri Ayu, Putri Aprilia, Putri Wulan, Radit. Hari ini kita akan belajar materi bab 3, yaitu teks berita. Sebelum ke materi bab 3, minggu lalu kita sudah belajar tentang poster. Ya, jadi kalian sudah membuat poster, mengetahui apa itu poster, dan apa manfaat poster bagi kehidupan kita. Materi kita hari ini yaitu mengidentifikasi berita aktual dan berita yang bersifat faktual. Tujuan pada pembelajaran kita kali ini yaitu mengidentifikasi informasi berita dari berita yang faktual, berita yang aktual. Agar apa? Agar kita bisa membedakan mana sih yang benar-benar berita, mana berita yang bersifat hoax. Nah, untuk lebih memudahkan kalian dalam pembelajaran ini, pastinya ada manfaat yang akan kita dapat dari hari ini ya. Apa sih manfaatnya ketika kita belajar mengidentifikasi sebuah berita? Yang pasti manfaatnya adalah kita bisa membedakan mana berita yang benar-benar berita bersifat fakta, mana berita yang bersifat hoax atau hanya sekedar rekayasa. Ya. Ibu akan bagikan link video sesuai yang Ibu tugaskan. Semuanya bawa handset? Bawa. Kita akan sama-sama mendengarkan video berupa berita bentuk video. Ibu akan bagikan link videonya di grup masing-masing ya. Silakan kalian dengarkan masing-masing supaya lebih menyimak. Jangan berisik, simak baik-baik videonya. Sudah ditonton semua videonya kan? Nah, setelah kalian menonton video, berarti kalian tahu nih bagaimana sih berita, isi berita apa. Selanjutnya, Ibu akan melontarkan beberapa pertanyaan. Pernahkah kalian membaca sebuah berita? Beritanya di mana kalian bacanya? Sosial media. Terus apa lagi? Koran. Terus? TV. Hal apa yang kalian temukan dari berita yang kalian baca atau kalian dengar? Ada nggak sih berita baru atau berita apa sih yang kalian baca gitu tuh? Yang kalian dengar dari media tersebut? Ada nggak beritanya? Demo yang kemarin ya. Terus apa lagi tentang apa? Banjir ya, karena sekarang lagi musim hujan.
Berarti secara gambaran kalian sudah paham nih. Oh ya, ternyata itu bersifat berita. Kita lanjut ke materi ya. Buku paketnya halaman 65. Dibaca dulu 1 menit. Baca dulu. Tahukah kamu tidak semua informasi bisa dijadikan berita? Kenapa tidak semua informasi dijadikan berita? Ada yang tahu? Ya, Cynthia apa? Karena belum tentu beritanya benar. Ya, kata Cynthia belum tentu beritanya benar. Ayo, Putri, apa Put? Kenapa Put? Kenapa Put? Kenapa berita, kenapa informasi tidak semuanya bisa dikatakan berita? Iya, mencari kebenaran dulu. Tidak semua informasi dikatakan berita. Nah, sebuah informasi bisa dikatakan berita jika informasi tersebut mengandung unsur 5W plus 1H. Apa yang dikatakan 5W plus 1H? Yang pertama ada what? Kemudian terus apa lagi? Apa lagi? Terus? Satunya? Oh. Kira-kira bisa nggak mengartikan how itu artinya apa gitu? Mudah nggak? Tidak. Baik. Perhatikan di sini. Unsur 5W plus 1H atau akan kita singkat menjadi apa namanya bahasa Indonesianya? Adik Simba ya. A apa di mana kapan siapa mengapa bagaimana. Apa berarti tentang peristiwa itu gitu. Beritanya tentang apa sih nak? Seandainya tentang kecelakaan lalu lintas berarti ditulis judulnya kecelakaan lalu lintas. Berarti tempatnya. Bisa tempat kejadian, bisa siapa, bisa pelaku, bisa korban, atau bisa orang yang diwawancarai seperti polisi yang ada di tempat kejadian. Habis siapa nak? Mengapa? Menerangkan tentang penyebabnya apa sih gitu. Habis bagaimana? Menerangkan tentang habis tadi alasan, penyebab, sekarang kronologisnya bagaimana, lebih rinci daripada yang mengapa. Habis itu apalagi yang kelewat? Kapan waktu kejadiannya? Jangan sampai di dalam berita terjadi peristiwanya hari ini pukul 9, kita informasikannya 2 hari kemudian. Kira-kira itu masuknya fakta atau bukan? Bukan ya. Paham sampai sini nak? Ya, coba lihat lagi dalam buku. Apa sih syarat menjadi sebuah berita? Yang pertama syaratnya ada apa aja nak? Bersifat faktual. Faktual itu apa nak? Faktual bersifat fakta. Fakta itu yang seperti apa? Pertama, bisa dibuktikan kebenarannya. Benar enggak si A tinggal di situ? Benar enggak bahwasanya kemarin ada kejadian tersebut? Nah, itu bersifat fakta. Yang kedua, bersifat aktual. Aktual itu apa? Aktual berkaitan dengan aktual. Aktual bersifat apa aktual itu?
berita yang paling baru. Yang paling baru sekarang beritanya di Indonesia tentang apa, Nak? Hujan, banjir. Di mana ada banjir, Nak? Di Cianjur. Benar atau enggak ini di Cianjur tuh? Nah, berita yang sekarang lagi hangat di Indonesia mungkin masih ada kaitannya dengan MBG kali ya. MBG yang keracunan ada aja setiap hari. Nah, itu namanya beritanya baru. Kalau beritanya sudah 1 bulan yang lalu, seandainya nih ya, sekarang lagi musimnya pembagian MBG, kemudian ibu membuat berita tentang Sambo. Kira-kira orang tertarik nggak buat baca? Kasus Sambo sudah berapa tahun yang lalu ya, terus ibu memberitakan tentang Sambo. Maka berita itu tidak bisa dikatakan aktual. Yang ketiga, berita bersifat akurat. Kenapa akurat? Kenapa akurat, Nak? Iya, berkaitan lagi faktanya benar enggak, ini bisa dipercaya enggak kita ngomong seperti ini tuh, itu namanya bersifat akurat. Yang keempat, lengkap. Lengkap itu kembali lagi ke unsur 5W plus 1H. Ada enggak adik simbanya gitu tuh. Kalau berita harus ada adik simbanya, harus tahu jelas apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu setelah lengkap ada berimbang. Kenapa berimbang? Bersifat netral. Karena berita harus ditulis secara objektif, tidak boleh ditulis secara subjektif. Seandainya ibu memberitakan tentang si A dan ibu tidak suka dengan si A, kemudian ibu menjelek-jelekan si A pada berita ibu, itu namanya tidak bersifat berimbang atau tidak menulis secara objektif. Karena ibu merasa tidak suka, jadi ya sudahlah, kalau nggak usah ditulis yang baik-baik. Paham kira-kira sampai situ? Yang terakhir apa? Menarik perhatian. Ya, menarik perhatian. Kenapa harus menarik perhatian? Kenapa harus menarik perhatian? Di mana-mana yang namanya berita itu yang dibaca harus judulnya. Kira-kira judulnya kita nih menarik enggak? Bikin berita menarik itu dari segi apanya sih? Pertama dari segi judulnya, kedua isi, yang ketiga beritanya lagi populer sekarang enggak? Gitu. Paham sampai sini, Nah? Ya. Bawa koran semua hari ini. Bawa. Korannya yang hari ini bukan, yang kemarin bukan? Ya. Kalau korannya sama semua, ada yang korannya beda? Gak ada. Berarti korannya sama semua ya dari Kabar Cirebon. Kita buka halaman 5, koran pada koran. Di sana ada berita yaitu ya. Butuhkan 350 miliar lanjutkan pembangunan. Nah, silakan dibaca. Kita akan sama-sama identifikasi bagian aktual dan bagian faktual pada koran tersebut. Sudah dibaca semua? Nah, kira-kira di dalam berita tersebut dengan judul butuh 350 miliar untuk melanjutkan pembangunan ini termasuk tidak ke dalam berita yang bersifat aktual dan faktual? Termasuk tidak? Nah, kenapa termasuk? Kenapa, Put? Karena beritanya benar-benar terjadi dan ada tempat kejadiannya. Di mana tuh, Put? Di Stadion Watubala, Kecamatan Sumber akan dijadikan sebagai kantor Komite Olahraga Nasional dan cabang olahraga. Ya, kata Putri, kenapa dikatakan fakta? Karena ada tempat kejadiannya, merujuk pada Stadion Watubala di Kecamatan Sumber akan dijadikan sebagai kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia yang disingkat KONI dan cabang olahraga atau cabor. Benar, karena terdapat faktanya, tempatnya ada, di mana tempat kejadiannya ada. Kemudian kenapa sih berita ini dikatakan aktual?
Ada yang tahu ya Cynthia? Karena beritanya baru. Beritanya baru. Kapan terjadinya Cynthia? Tanggal berapa? Tanggal 1 bulan 10 2025. Iya, kenapa dikatakan aktual? Karena beritanya baru, terjadi tanggal 1 bulan 10. Sampai di sini paham? Paham. Mari kita lanjutkan. Udah, Hana? Ya, setelah materi yang tadi Ibu paparkan, Ibu akan bagi kelompok. Isinya berapa ini di kelas? Jumlahnya berapa? 36. 26. Berarti ada yang 5, ada yang 6 ya. Silakan bentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang dan sisanya 6 orang. Silakan dibentuk kelompoknya. Ya, sok dibentuk kelompoknya. Diikat aja. Ibu akan bagikan LKPD, nanti silakan kalian amati dan apa tugas yang dalam LKPD silakan dirundingkan oleh teman diskusinya. Dijawab langsung di sini ya. Rahman. Nah. Ya. Sudah semua? Belum. 2 menit lagi ya. Sudah semua? Sudah. Sudah.
Masing-masing dari kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Nanti silakan maju ke depan per kelompok ya. Dana. Baik, perwakilan kelompoknya silakan maju ke depan. Perwakilan kelompok satu orang satu. Satu orang satu perwakilan kelompoknya. Silakan. Kelompok Rosindi dulu ya. Yang keduanya kelompok siapa? Susanto. Sulaiman ya? Ya, Sulaiman. Sutanto apa Susanto namanya? Santoso ya. Maaf. Kelompoknya Cindy maju semua. Cok, paparkan. Dipegang nanti yang gimana nih ibunya? Sini aja. Ya, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Rosindi. Kelompok yang lain ada yang mau nanggapin? Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Tidak ada. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Kelompok yang kedua, kelompoknya Sulaiman. Silakan. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Sulaiman. Beri aplaus dulu. Ya. Baik, kesimpulan dari
teks yang sudah kalian baca, kemudian kalian diskusikan, apa kira-kira kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Bahwa siapa yang menang lomba? Haris ya. Haris, di mana menang lombanya, Nak? Di Malaysia. Menang apa katanya? Juara game tingkat apa? Nasional. Ada semua unsurnya, unsur beritanya ada semua? Iya. Dari hasil yang sudah Ibu amati, presentasi antar kelompok, kalian sudah bagus dan sudah paham dalam mencari unsur berita. Hapus dulu untuk kita semua. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Tadi kalian sudah mengerjakan, sudah berpikir keras, kita rileks dulu. Ibu mau ngasih kalian tebak-tebakan. Nah, clue-nya adalah huruf terakhir, ya. Clue-nya adalah huruf terakhir. Konsentrasi. Jika Nur Rahman pergi ke Bali, Cindy pergi ke Papua, maka Putri pergi ke kemana? Kemana coba? Clue-nya adalah huruf terakhir. Hah? Kata Putri Arab, betul. Beri aplaus untuk Putri. Clue-nya adalah huruf terakhir. Konsentrasi ya. Jika Sutanto pergi ke Malaysia, Sulaiman pergi ke India, maka Olive pergi ke Malaysia. Bener nggak? Bener, karena akhirannya aplaus dulu untuk Sutanto. Ayo yang lainnya konsentrasi. Clue-nya adalah huruf terakhir. Kalau Revaldo pergi ke Bali, kemudian Safik pergi ke Betawi, kemudian Yuda pergi ke Indonesia. Berarti udah mulai paham. Aplaus untuk kita semua. Lakukan asesmen secara individu ya. Dikerjakan selama 20 menit cukup? Cukup ya, 20 menit. Sudah selesai semua? Sudah. Ya. Sini dikumpulkan. Ada. Udah, Nak? Mana? Ya. Udah ya? Udah. Baik, setelah kalian sudah mengerjakan tes formatif dari Ibu, kemudian selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Ibu akan melakukan refleksi. Refleksinya lewat Padlet ya. Nanti Padlet Ibu bagikan ke grup. Silakan kalian jawab beberapa soal yang ada di Padlet. Setelah selesai mengerjakan atau kalian menyampaikan pendapat, lalu kirim di grup lagi. Paham? Paham. Minggu depan, di pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari unsur dalam berita dan mencari struktur dalam berita. Ada yang mau ditanyakan setelah ini, Nak? Tidak. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan materi struktur berita dan unsur berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo.